Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa bihi wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada hormat Ibu Yani Fahminda selaku pengasuh Pondok Pesantren sebagai melalui Bunda dan pada kepala madrasah MTS Al-Qur'an Al-Bunda dan juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Nah, kali ini saya akan mempersanikan kepada kalian tentang pelajaran kimia. Nah, kimia itu diambil oleh Miss Alfi selaku kepala madrasah MA Al-Qur'an Al-Bunda. Nah, kimia kali ini itu akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Nah, sebelumnya sebelum saya menjelaskan tentang ikatan kovalen, di sini ada perumpamaannya, yaitu sebuah air itu tersusun atas adanya molekul-molekul H2O, yaitu molekul-molekul H2O itu terbentuk akibat adanya ikatan antara atom hidrogen dan juga atom oksigen. Nah, kedua unsur ini itu memiliki energi ionisasi dan afinitas elektron yang sangat tinggi. Terus keduanya itu tidak akan melepas atau juga menerima elektron tersebut. Nah, maksud dari tadi udah kan selesai pemainnya. Setelah itu ikatan kovalen itu adalah satu elektron dari atom hidrogen, satu elektron dari atom hidrogen itu berpasangan dengan satu elektron atom oksigen sehingga terbentuklah ikatan, yaitu yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu juga dapat berbentuk ikatan tunggal dan juga ikatan rangkap. Oke. Nah, di sini ada juga ikatan polar dan juga non polar. Nah, ikatan polar dan juga non polar itu di sini tahu tidak fungsi aki itu apa? Nah, fungsi aki itu adalah merupakan sumber energi listrik dalam sebuah kendaraan. Tanpa aki tidak dapat berfungsi dengan baik, maka kendaraan itu tidak akan bisa dihidupkan. Nah, ikatan kovalen polar itu terbentuk karena atom-atom itu saling berikatan yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya itu terbentuknya antara atom hidrogen dengan atom klorin yang membentuk asam klorin atau HCl. Nah, keelektronegatifan yang lebih tinggi pada atom Cl itu menyebabkan pasangan elektron yang membentuk ikatan antara H dan Cl itu tertarik ke arah atom Cl atau delta negatif. Nah, keadaan itu akan menyebabkan terjadinya pengutupan. Adanya dua kutub ini itu disebut dengan adanya dua kutub ini itu disebut dengan polarisasi yang menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen polar. Terus ikatan kovalen non polar. Nah, ikatan kovalen non polar itu terbentuk antara atom-atom non logam yang sejenis dan tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, ikatan kovalen itu polar. Ikatan kovalen polar itu membentuk molekul polar yang akan menghasilkan senyawa polar. Nah, natrium itu sebagai unsur golongan logam alkali atau Ia memiliki energi ionisasi yang rendah sehingga lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan menerima elektron. Oke. Terus ada juga salah. Nah, ikatan kovalen itu polar membentuk molekul polar akan menghasilkan senyawa polar. Maaf, salah. Terus ikatan senyawa polar juga dapat menghantarkan arus listrik seperti senyawa ion.
Senyawa polar itu hanya dapat menghantarkan arus listrik saat dalam bentuk larutan. Oke. Ada juga yang kedua itu ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan kovalen tidak hanya dihasilkan dari kontribusi elektron pada masing-masing atom yang terikat, tapi bisa dari salah satu atom saja. Nah, terjadinya itu ketika pasangan elektron itu untuk berikatan berasal dari salah satu atom, sementara atom lain itu terikat dan tidak menyumbangkan elektron sama sekali. Terus ada juga atom N pada molekul NH3 itu memiliki pasangan elektron bebas. Sementara atom B itu pada molekul BF3 itu tidak memiliki elektron lagi untuk disumbangkan. Terus atom B itu hanya mengikat 3 atom F, sehingga atom B itu masih tersisa satu orbital yang kosong. Nah, yang ketiga ada struktur Lewis pada ikatan kovalen, yaitu penulisan dari struktur Lewis itu sangat diperlukan untuk menentukan ketercapaian kaidah oktet maupun kepolaran dalam ikatan kovalen. Nah, terus ada juga penentuan struktur Lewis dimulai dengan menggambar elektron valensi dari masing-masing atom dengan titik setiap simbol Lewis dari masing-masingnya. Atom itu terikat harus memenuhi kaidah oktetnya, yaitu 8 elektron valensi itu di sekitar atom, kecuali atom hidrogen yang sudah terpenuhi dengan 2 elektron saja atau duplet. Nah, beberapa molekul itu mengalami penyimpanan kaidah oktet. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini, presentasi tentang pelajaran kimia menjelaskan tentang ikatan kovalen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.